Halo, perkenalkan nama saya Christian Dharma Putra Kumenit. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan membedah suatu karya atau bedah karya pada perancangan arsitektur 4, di mana bangunan atau objek yang akan dibedah adalah bangunan sport center, yaitu yang bernama Park Metropolitano El Tunal. Data profil objek. Bangunan ini berlokasi di Bogota, Kolombia, yang difungsikan sebagai pusat olahraga, rekreasi, dan juga budaya, di mana bangunan ini memiliki luasan bangunan 13.533 meter persegi yang didirikan pada tahun 2019. Perusahaan arsitek yang mengerjakan bangunan ini adalah FP Arquit yang dipimpin oleh arsitek Ivan dan Jose. Kemudian untuk desain strukturnya adalah Wilmar, Electric Design, Energia Estructurada, hidrosanitarinya adalah Princo, kemudian mechanical desainnya SES, dan yang terakhir Bioclimatic Study oleh Veronica. Untuk tapak dan lingkungan, daerah sekitar site pada lokasi objek ini untuk di sisi barat site itu terdapat terminal kereta gantung. Kemudian untuk yang di bagian utaranya itu ada sekolah. Kemudian yang di sini nih, ini area timur, ini ada perpustakaan. Kemudian di sekitar site ini adalah area pemukiman warga. Untuk programmingnya, ini adalah program ruang. Program ruang yang berada di bangunan itu sendiri. Untuk penzoningan dalam hal, jadi dari main entrance itu terhubung ke resepsionis, kemudian juga bisa ke plaza, dan juga ke taman dan fasilitas olahraga dan rekreasi outdoor. Ini sebenarnya juga bisa terhubung ke lobby dan ruang meeting class. Kemudian di bangunan ini sendiri itu terdiri dari 3 masa. Jadi masa yang pertama itu adalah ini area swimming pool, masa kedua area futsal, basket dan volley, dan area ketiga ini adalah area yang bisa dikatakan area kultural atau area gedung pertemuan gitu. Karena di dalamnya itu adalah ruang-ruang kelas dan juga kantor pengelola. Untuk bangunan, untuk ruang-ruang yang terhubung oleh resepsionis seperti arena futsal, basket, dan volley, kemudian ini mini auditorium dan juga arena swimming pool. Ini adalah area ruang yang membutuhkan tiket masuk ke dalamnya. Jadi untuk mendapatkan tiket itu melalui resepsionis. Kemudian kenapa di area swimming pool ini menjadi area yang semi publik, karena khusus untuk lantai satunya itu adalah area-area yang memang diperuntukkan untuk atlet. Jadi untuk penonton itu berada di lantai 2 atau tribunnya itu ada di lantai 2. Jadi ini ada sirkulasi secara vertikal. Kemudian untuk yang
untuk arena futsal tribunnya itu udah memang ada di lantai 1 gitu. Kemudian untuk yang sirkulasi vertikal dari area ini, area futsal, basket, dan voli itu terhubung ke hall atau selasar lantai 2. Jadi dari hall ini bisa terhubung ke ruang gym dan ruang makan, kemudian juga ke area gedung di sebelahnya, yaitu yang terdiri dari ruang office dan juga ruang meeting kelas. Kemudian untuk yang lantai 3 itu hanya ada di gedung atau masa cultural center tadi. Jadi hanya di area-area situ. Nah, untuk yang vertikalnya itu di lantai 3 itu hanya ada ruang meeting kelas. Nah, ini office sifatnya private. Kemudian untuk yang ruang meeting itu adalah semi public gitu. Jadi untuk menggunakan ruang meeting ini harus izin sama pengelolanya gitu. Nah, ini adalah sirkulasi untuk orangnya. Nah, ini saya bagi jadi 2, sirkulasi umum dan sirkulasi khusus. Jadi sirkulasi umum itu dimulai dari sini, ini sebagai entrance-nya. Nah, ini ada tiga jalur, bisa dibilang ini adalah plaza. Nah, ini plaza ada 3, jadi plaza pertama antara gedung kultural dengan gedung yang area atau arena sepak bola, futsal, dan basket. Kemudian untuk yang plaza kedua, ini adalah plaza antara gedung swimming pool dengan gedung arena futsal, basket, dan voli. Dan yang di plaza ketiga ini adalah plaza untuk mengarah ke parkiran. Jadi di sini ada taman dan berdekatan juga dengan lapangan sepak bola. Nah, untuk yang warna kuning ini adalah sirkulasi yang memang khusus untuk atlet dan juga untuk servis. Nah, karena di area ini yang nomor 12 dan 11 ini adalah area-area servis seperti untuk ruang kontrol, terus ada juga gudang, dan juga ini ruang-ruang perlengkapan. Jadi yang hanya bisa masuk itu adalah orang-orang tertentu gitu. Nah, untuk pengunjung atau umumnya itu dari lantai 1 ini bisa langsung ke lantai 2 nih. Jadi ini ada tangga 2 ini nih, tangga menuju ke lantai 2-nya. Itu hanya khusus di area bangunan arena swimming pool. Kemudian ini sirkulasi untuk pengunjung yang memang langsung bisa masuk ke arena futsal, basket, dan voli pada lantai 1-nya. Dan ini adalah jalur RAM. Jadi jalur ini adalah jalur memang khusus untuk penyandang difabel. Sebenarnya bukan khusus sih, tapi jalur yang
memang diperuntukkan untuk kaum difabel yang ingin mengakses ke lantai 2-nya gitu. Sirkulasi kendaraan, untuk sirkulasi kendaraan itu ada dua akses. Akses pertama itu dari utara. Nah, ini bisa dilihat dari fotonya, ini adalah bagian utaranya, sisi utara. Kemudian ini bagian dari sisi selatan. Ini. Nah, ini adalah bagian-bagian atau ruang-ruang yang ada di lantai 1. Jadi nomor 1 ini adalah ruang swimming pool, arena swimming pool. Kemudian ini adalah arena untuk kayak futsal, terus lapangan basket, lapangan voli. Kemudian ini ruang meeting, ruang kelas. Nomor 4 ini adalah semacam auditorium, tapi auditoriumnya ukuran kecil. Kemudian yang ini adalah ruang gym. Nomor 6 ini adalah area olahraga dan permainan. Kemudian 7 dan 8 itu adalah plaza. 9 playground, ini adalah playground. Kemudian 10 resepsionis, 11 toilet, dan 12 adalah ruang teknis. Untuk lantai 2, untuk ruangan nomor 1 ini adalah area tribun arena swimming pool. Kemudian nomor 2 adalah ruang gym. Ini yang ketiga ini adalah ruang makan, 4 administrasi, dan 5 ini adalah ruang meeting atau ruang kelas. Untuk lantai 3 itu hanya ada ruang meeting dan ruang teras. Lebih tepatnya balkon sih, karena sifatnya terbuka. Nah, ini saya akan menjelaskan yang potongannya. Ini potongan A yang saya tandain ini adalah area tribun. Nah, yang sudah saya jelasin di awal bahwa untuk yang lantai 1 di arena swimming pool itu memang ini dikhususkan untuk atlet dan juga untuk area servis. Jadi untuk yang penonton atau pengunjung itu hanya di lantai 2. Nah, ini adalah bagian view untuk kolam renang ya. Kemudian untuk potongan B, ini adalah koridor atau jalan penghubung. Jadi antara gedung A, gedung B, dan gedung C ada jalur atau jalan penghubung. Jadi nggak terpisah gitu. Ada koneksi atau ada jalur sirkulasi. Untuk potongan C, ini potongan yang gedung B atau arena lapangan basket, futsal, voli. Nah, untuk tribunnya, ini tribunnya udah langsung dari lantai 1. Beda halnya dengan yang area swimming pool. Dia hanya di lantai 2. Ini lantai 1 dan juga lantai 2. Untuk yang potongan C, ini adalah mini auditorium
Dan ini ruang-ruang kelas atau ruang-ruang meeting. Dan ini adalah ruang koridor dan area cafe outdoor. Ini tampak yang diambil dari sisi jalan raya atau bagian barat, sisi baratnya. Dan ini potongan kedua dari sisi taman atau bagian timur dari site itu sendiri. Tampak 3 dan 4, tampak 3 secara visual atau perspektifnya seperti JPEG ini. Nah, ini adalah fasilitas indoor yang terdiri dari kolam renang, kemudian ada ruang gym, ada basket, futsal dan volley, kemudian ada ruang meeting dan auditorium, dan juga ada playground di indoor itu sendiri. Nah, untuk outdoor ada basket, ada futsal, ada lapangan sepak bola juga, ada arena sepatu roda, arena hoki, dan juga ada playground. Untuk konsep pada bangunan ini mengusung ada tiga hal. Pertama adalah fleksibel, di mana bangunan ini digagas tanpa menentukan pintu depan atau belakang pada bangunan ini. Karena setiap sisi bangunan terdapat pintu masuk, dengan kata lain setiap sisi dapat dijadikan pintu depan maupun belakang. Jadi nggak terikat yang mana pintu depannya dan yang mana pintu belakang. Jadi itu nggak ditentukan gitu. Dan yang kedua adalah integrasi, di mana bangunan ini dirancang sebagai penghubung antara kota dan juga taman. Yang terakhir adalah open. Bangunan dirancang transparan pada dindingnya agar aktivitas di dalam dapat terlihat dan menjadikan bangunan menjadi bangunan atau ruang yang aktif di tepi kota. Jadi ini kalau lihat titik-titik ini seakan-akan ruangnya itu menjadi terkesan aktif gitu. Nah, untuk konsep struktur bentang lebar yang digunakan adalah struktur truss yang dibuat modulasi untuk memudahkan pemasangan dan menghemat waktu. Struktur diekspos untuk meringankan pekerjaan perawatan dan juga maintenance. Nih ilustrasinya seperti ini. Bagaimana struktur itu dipasang dan akhirnya terpasang gitu. Jadi dia dibuat bentukannya dulu dimodulasi. Jadi pas di lapangan tinggal dipasang. Kemudian untuk yang pergola pada fasad dimiringkan untuk memaksimalkan masuknya cahaya alami ke dalam gedung dan memberi efek visual atau pandangan keluar dengan meluas. Kemudian untuk kolomnya ini menggunakan kolom komposit, jadi kayak campuran antara beton dengan baja seperti pada gambar ini. Untuk utilitas ada 4 hal yang ditekankan. Yang pertama adalah ventilasi alami, di mana bangunan ini menggunakan ventilasi alami agar udara luar dapat masuk dan mengeluarkan hawa panas di dalam gedung. Kedua, kenyamanan termal. Kisi-kisi yang ada pada atap bangunan sebagai penghalang kecepatan angin. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan air hujan. Jadi ini air hujan, sisaan air hujan ini ditampung di bak penampungan. Nah, bak ini nantinya, air ini nantinya difungsikan untuk menyiram tanaman dan menyiram sisa buangan air. Kemudian ada juga area untuk resapan di sini yang difungsikan sama. Kemudian yang terakhir itu adalah hemat energi, di mana pada bangunan ini menggunakan solar panel, dan yang kedua itu adalah konsumsi AC yang rendah karena pemanfaatan ventilasi alami.
Kesimpulannya, dari semua komponen dan elemen pada bangunan ini, saya menyimpulkan pertama, kelebihannya adalah penggunaan dinding kaca dapat membuat ruangan terasa lebih luas dan lebih terang, sehingga ruangan dapat meminimalisir penggunaan energi listrik pada siang hari. Kedua, penyediaan akses pintu masuk pada bangunan ini menjadi kelebihan supaya tidak terjadi penumpukan atau antrian saat memasuki arena. Ketiga, bangunan ini memanfaatkan view sekitar dengan baik dengan adanya bukaan pada dinding atau dinding yang transparan dan juga pergola yang dimiringkan ke atas untuk memberi visual yang meluas. Kekurangannya pertama pada ruang kelas berdekatan dengan area yang bising dan dinding kaca yang dapat mengganggu konsentrasi di dalam ruangan. Kedua, penggunaan pergola yang miring seperti itu akan membuat air hujan mengalir ke dinding kaca dan itu akan membuat kaca kotor dan bisa berjamur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.